逆がよバカチ俺がお前をここに連れてHalo para petualang. Aduh, dubbing gua jelek banget ya. Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin top 3 lagi ya, karena gue emang bener-bener udah kehabisan konten. Ya, jadi buat kalian yang mau bantu gue kayak pengen rekomendasi konten, silakan ini ya komen di kolom deskripsi, karena konten top 3 yang kali ini bakalan gue bikin itu dari rekomendasi kalian. Jadi gue lagi baca-baca komen nih, lagi banyak buat baca-baca komen, walaupun komen kalian ya jarang gue lop ya, karena kadang-kadang sedikit error sih, nggak tahu kenapa ya. Bahkan gue sendiri aja bisa error gitu, anjing. Ya, di sini karena gue kebelet berak, jadi kita langsung, aduh enak banget, ada kentut. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bikin top 3 pedang yang gak worth it banget buat kalian dapetin. Ya sebenarnya ini bukan apa ya, kayak useless cuy, ini useless. Tapi kalau pengen kalian dapetin, silahkan kalian dapetin cuy. Kenapa gue bilang silahkan dapetin? Karena itu buat menu-menuhin inventory kalian dan buat koleksi aja gitu. Tapi kalau buat dipakai ya kan, dipakai itu menurut gue enggak banget. Tapi ya kan, ada tapinya nih. Kalau buat kalian yang pengen dapetin, kayak misalnya kalian mikir, Bang Yoru kan bilang ini nggak terlalu bagus pedangnya, jadi nggak usah aku dapetin. Shut the fuck up. Itu kalau kalian misalnya ada kesempatan kayak gitu, mendingan kalian dapetin dulu aja, oke? Untuk masalah dipakai atau enggaknya itu bisa kalian pikirin belakangan, oke? Ya, jadi ini dia 3 buah. Kok 3 buah iblis sih? Jadi ini dia 3 pedang yang menurut gue itu useless banget untuk kalian pakai. Oke, ya ini aja gue ngomong kayak Minecraft anjing. Kaku beda. こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるりん。Oh ya cuy, pedang-pedang yang bakalan gue sebutin ini itu semua pedang yang bakalan gue sebutin di sini itu adalah pedang yang tiernya itu tier legendary ke atas, kayak tier legendary ataupun tier mythical. Jadi pedang-pedang yang tier tier kayak rare sword, terus common, uncommon itu nggak bakalan gue sebutin, karena itu menurut gue mudah didapetin, karena ya drop chance-nya yang lumayan besar sama yang bisa dibeli gitu. Tapi ya ada beberapa pedang yang drop chance-nya bener-bener gila sih, kayak Twin Hawks ini ya. Ini susah banget gue dapetinnya anjing. Terus sama Gravity Cane. Kalau nggak salah ini 5% dah dari Vegeta. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke videonya sih. Yaitu dari nomor 3 dulu, oke? Oke cuy, di nomor 3 dari si 1 dulu ya. Menurut gua itu ada yang namanya Saber. Nah, Saber ini bisa kalian dapetin ketika kalian ngelawan ini cuy, ngelawan Saber Expert ya di si 1. Nah, tapi kalau kalian pengen ngelawan Saber Expert ini ya kan, kalian itu harus ngebuka puzzle dulu cuy. Di sini sebenarnya gue pengen bikin tutorial buka puzzle expert ya, buka puzzle Saber Expert. Cuman itu udah kebuka, jadi kayak kurang srek lah gitu, ya kan? Jadi ya menurut gua nggak usah gitu. Oke, jadi cara dapetin Saber Expert ini udah gua kasih tahu ya. Itu dengan cara ngebunuh Saber, dan kalian bakalan dapetin 100% chance yaitu pedang Saber ini. Sebenarnya Saber itu sangs ya, jadi ya udahlah. Nah, menurut gua kenapa ini nggak worth it? Oke, kita showcase dari skill-skillnya dulu ya. Di sini kita cari NPC yang gampang banget kita pukulin coy. Ya lalala, kita cari dulu ke sana lah ya. A few minutes later. Oke cuy, di sini gue udah dapat NPC-nya ya. Oke, jadi kita langsung mulai dari skill Deadly Rush dulu, oke. Untuk skill 1 itu begini ya nih. Ini bisa di hold dan jebret. Oke, kayak gitu doang, tanpa ada knockback ataupun efek-efek yang lainnya ya. Yang gue maksud efek ini kayak efek stun, knockback ataupun apalah gitu. Ini nggak ada ya. Contoh begini nih. Allah Akbar, dia soru lagi anjir. Oke, nah contoh Deadly Rush lagi ya, sekali lagi jebret. No, nggak ada efek knockback ataupun stun ya. Menurut gua ini nggak terlalu worth it banget, karena ada yang lebih worth it daripada ini. Terus triple slash, jabret. Nah, ini ada efek knockback nih, walaupun itu cuma sedikit doang ya. Tadi musuhnya mundur soalnya. Oke, kita coba lagi ya nih. Bentar, tunggu sebentar lagi aja. Nah, ini udah ya nih. Jabret. Tuh.
musuhnya sedikit mundur walaupun nggak terlalu jauh. Dan ya untuk basic attack dari pedang ini sendiri tuh nggak ada yang wah-wah menurut gua ya. Tuh cuman begitu doang. Bahkan ini nggak maju loh nih. No, nggak ada maju. Anjir lu diem bangsat. Ya bahkan ini basic attack-nya kagak maju loh. Nih, no, agak maju aja, nggak kayak pedang yang lain gitu. Nggak bisa, nggak bikin maju. Dan ya, dan alasan kenapa gua menurut gua saber itu nggak terlalu guna ya kan, itu dikarenakan pertama skill satunya ini yang nggak ada efek apa-apa. Yang kedua skill duanya ini itu nggak terlalu berefek. Jadi skill saber ini menurut gua bakal kurang banget ini ya, kayak kurang gitu. Ya kalau saber dapat ini apa sih namanya, kayak refam ataupun reward skill ya, sama tampilan gue suka-suka aja sih ya. Tapi skill-skillnya ini yang menurut gue useless ya. Kenapa gue bilang useless? Karena ada pedang dengan skill yang menurut gue lebih bagus gitu kalau di sisi satu. Contohnya ya, contohnya di sini gue kasih contoh yang lebih bagus daripada saber menurut gue. Ada Bisento. Bisento ini lebih bagus daripada saber menurut gue ya. Tapi ya kalau untuk masalah skill menurut gue saber lebih unggul sih. Ya buat satu skill doang, skill lainnya mah udah enggak. Nah kalau gue pakai Bisento, ini basic attack-nya begini. Nah tuh, sangat sekali. Bahkan gue baru tahu loh kalau basic attack Bisento ini begini. Ini entah gue yang V2 atau bagaimana ya kan. Dan untuk skill Bisento sendiri menurut gue ini lebih unggul daripada Saber. Contoh win skill satunya yaitu Windbreaker. Ini bikin ke knock up. No, jauh banget lagi musuh. Terus untuk quick serve, ya sebenarnya ini nggak terlalu guna-guna banget sih ya. Bahkan nggak ngasih stun. Tapi kalau untuk masalah skill 1 ya kan, yang punya efek knockback lebih bagus daripada Saber, Bisento lebih bagus sih. Dan ya untuk nomor 3 itu ada Saber yang menurut gua nggak terlalu guna buat dipakai untuk sekarang ataupun buat kalian player-player baru ya. Tapi untuk kalian player pedang mendingan pakai ini ya. Apa sih kalau buat kalian player pedang baru yang di Bloxroot, Saber bisa aja kalian pakai ya. Kalau dapat Bisento bisa kalian pakai lah. Jadi intinya Saber ini buat pedang sementara aja kalau buat kalian yang baru. Ya, kalian ngerti harusnya sih. Gue ngomong kagak berhenti sampai gue batuk bangsat. Oke cuy, di nomor 2 mari kita cari nomor 2-nya. Sebenarnya ini udah ketemu sih, yaitu Midnight Blade ya. Ya, jadi Midnight Blade ini itu bisa didapetin di Curse Ship ya, dengan beli pedang ini sekitar 250 ektoplasma ya kalau nggak salah. Dan ya, pedang ini tuh sebenarnya bagus cuy dari tampilan desain. Lu lihat ya nih, tuh, make naro pedangnya di belakang, mirip-mirip anime ini cuy, anime isekai MC-nya gitu. MC anime isekai pasti kalau naruh pedang itu di belakang semua cuy, kayak begini ya. Apalagi Kirito. Ini pokoknya keren banget dah cuy, dari tampilan nggak kalah bagus dari pedang-pedang mythical menurut gua tampilannya. Nah, terus untuk pedang untuk depannya nih kan, pas kalian megang lu lihat. Walah, keren banget. Uset dah, kayak anime isekai yang megang pedang pakai 2 tangan cuy. Gila ini keren banget sih. Apalagi ada detail inian cuy. Tuh, kayak ungu-ungu begini anjir. Wah, keren banget sih ini. Nggak bohong gua. Nah, kalau untuk basic attack mari kita showcase basic attack dan skill-skill lah. By the way ini gue baru kebuka skill satunya ya. Nanti skill 2-nya itu bakalan gua kasih iniannya aja dah, foto atau videonya. Oke, untuk skill 1 cuman begini doang sih. Bahkan basic attack-nya aja ini menurut gua keren banget gitu. Nah, lu lihat dah. Kayak anime isekai cuy, sumpah dah. Untuk tampilan ini keren banget sih Midnight Black. Nah, terus untuk skill satunya yaitu portal opening yang begini. Jebret. Nah, itu ini ya kayak ngasih knockback ke musuh. Nah, untuk skill 2-nya itu kayak begini cuy. Kalau ada ya, kalau ada videonya gua kasih. Nah, ini tuh sebenarnya skill 2 dari Midnight Black ini nggak jauh dari skill satunya. Kayak kalian cuman pakai, terus kalian misalnya ke teleport ya ke sana, nah ke sana, jebret ke teleport. Terus misal kasih teleport ya. Nah, terus portal openingnya ini bakal kebuka cuy. Jebret, kayak gitu aja gitu. Nggak ada yang beda. Nah, untuk alasan kenapa Midnight Black ini menurut gua kurang worth it buat dipakai, walaupun tampilannya sangat menggelora sekali ya, sangat badai sekali tuh, keren banget anjing. Nah, itu dikarenakan ada pedang yang menurut gua lebih bagus daripada Midnight Black, yaitu Rengoku. Ya jujur aja sebenarnya Rengoku ini menurut gua susah banget buat dapetinnya anjing, gak bohong dah. Rengoku ini pedang yang paling sulit pernah gua dapatkan anjir, karena gua harus hop server berapa kali gitu.
bener-bener ngaco dah, anjir. Oh ya, buat kalian yang pengen dapetin semua pedang-pedang yang gue sebutin tadi yang tier legendary, itu bisa tonton video gue udah pernah bikin videonya, itu berpart-part ya, jadi kalian bisa tonton aja dan mengerti lah. Nah, untuk Midnight Black sendiri itu menurut gue ada Rengoku yang bisa gantiin ininya cuy, apa sih namanya, skill-skillnya. Rengoku sendiri ini menurut gue salah satu pedang yang lumayan bagus ya, bukan lumayan bagus, bagus banget buat PvP cuy. Nah, sebenarnya buat farming kurang ya, cuman ya udahlah, bagusin aja gitu. Nah, untuk skill-skill Rengoku dulu ya. Di sini ya udahlah ya. Basic attack-nya malah bisa maju anjing no. Yang begitu yang gue maksud. Menurut gue lebih suka basic attack yang begini ya. Apalagi tampilan pedang Rengoku ini yang menurut bagus banget. Lo lihat no. Kayak pedang-pedang inian cuy, DC3. Lah hilang. Nah, ya kan? Terus nih, untuk skill Rengoku yaitu Demon Slayer, kalian bisa ini dan ngasih slash kalau nggak salah ini. Oh bukan cuy, ini nggak ngasih slash ya, cuman kayak kalian maju terus ngasih tebasan beruntun ke NPC atau musuh cuy. Ini lebih bagus dari Midnight Black menurut gua, apalagi ini ngasih ke knockback maksudnya tuh. Terus untuk Burning Slash ini cuman kayak jebret, udah gitu doang. Tapi ini ngasih efek-efek kobaran api sampai ujung, gila. Ya untuk farming lumayan berguna lah ya kalau statistik kalian itu ke pedang. Ya intinya menurut gua daripada harus Midnight Blade mendingan Rengoku kalau kalian punya Rengoku cuy. Tapi untuk koleksi-koleksi pedang Midnight Black itu sangat Midnight Black. What the fuck? Midnight Blade itu sangat bagus ya untuk didapetin. Kenapa? Karena tampilannya sangat kece abis cuy ya. Ya untuk skill menurut gua nggak guna sih. Oke cuy, kita langsung masuk aja ke nomor 1. Pedang yang menurut gua ini useless banget. Ya sebenarnya ya bukan sebenarnya sih. Ini emang useless banget gitu pedang. Bahkan menurut gua nggak guna banget anjing. Bahkan kalau menurut gua ya ini nggak worth it buat kalian dapetin. Tapi yang gue bingung, kenapa temen gua Nohime itu rela dapetin sampai nongkrong di si 2 6 jam anjir. Alhamdulillah. Orang gila mana yang mau nungguin buat item buat pedang ini sampai 6 jam. Ya walaupun ini cuman kayak nyari partikelnya doang ya, bukan partikel kayak apa sih ini, bahan-bahannya doang. Ya itu tanpa banyak basa-basi. Daripada kalian penasaran, di nomor 1 itu ada tier mythical yaitu pedang True Triple Katana. Ya menurut gue ini gak worth it, sumpah gak worth it banget anjing. Bahkan Nohime sendiri aja itu bilang ya, ini pedang gak worth it buat dipakai PvP cuy. Karena skill-skillnya yang aneh katanya. Skill-skillnya lebih aneh daripada CDK. Ya wajar, CDK pedang tier mythical paling bagus sih, disamain sama tier mythical paling jelek. Jadi True Triple Katana ini ya kan, atau TTK itu tuh what the fuck. Wah dikill apa ini? Gua ingetin loh bangsat. Gua ingetin lo, gua banned dari DC1. Lu awas aja lu anjing. A few minutes later. Malah emot batu aso. Oke, bukan menurut sih, emang udah TTK udah paling ampas gitu. Dari skill-skillnya yang emang semua orang bilang TTK itu nggak worth it buat didapetin cuy. Karena skill-skillnya yang ampas gitu. Kayak skillnya yang nggak cocok buat farming, yang skillnya nggak cocok buat apa sih namanya, untuk dijadiin PvP. Kayaknya ini pedang emang nggak cocok buat jadiin apa-apaan anjing. Salah mulu dah ini pedang, aduh. Ini gua dikejar-kejar mulu lagi. Dan kalau misalnya kalian pengen dapetin TTK itu ada di C2 ya. Gua udah pernah bikin videonya. Dan kalau untuk tier mythical menurut gua lebih bagus Hollow Size cuy daripada TTK. Hollow Size ini menurut gua lebih bagus daripada TTK dan lebih mudah juga buat dapetinnya dibanding TTK. Nah TTK sendiri itu dapetinnya harus stay 6 jam lah. Gila Nohime stres juga ya. Bahkan itu cuman dapetin satu bahan doang loh. Jadi ada 3 bahan loh kalau pengen kalian dapetin TTK ini, yaitu Sadi, Wado, sama inian cuy. Sama apa sih namanya? Sama Susui kalau nggak salah namanya, apalah. Gue lupa nama itemnya di sini pedangnya. Ya intinya kalian harus dapetin 3 pedang itu dengan harga masing-masing 2 juta gitu. Dan 2 jutanya ini kalian harus nyari
NPC yang namanya itu Legendary Sword Dealer. Nah, ini NPC-nya aja spawnnya 5 apa ya, harus stay di si 2 6 jam gitu. 6 sampai 8 jam lah. Terus kalian terus NPC itu kalau udah datang ya kan, itu bakalan di spawn selama 20 menit. Gila, udah nggak worth it. Bahkan buat koleksi aja, dapetinnya aja harus bereffort anjing. What the fuck? Aduh, gua kebelet berak. Aduh, gua kebelet berak. Ya oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @maulana_w_r, oke? Dan ya, buat kalian yang mau mampir ke Saweria gua, linknya ada di deskripsi. Dan ya, buat kalian yang punya ide konten, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Goodbye, ciao.